Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sayyidina Sadri. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan rasa syukur kita yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat Islam, dan nikmat kesehatan. Salawat dan salam tidak luput pula kita berikan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah yang seperti yang kita rasakan saat dosen pegang mata kuliah filsafat ilmuwan bersama Lady of Science Dr. Mahfud Junaidi, dan yang saya cintai dan yang saya banggakan adalah kawan-kawan kelas magister. Izinkan saya memperkenalkan nama saya Denis. Saya adalah berteman paradigma ilmu pengetahuan Surawardi. Kita langsung aja ya. Jadi saya mengambil 3 rumusan masalah. Yang kedua karya dan pemikiran Surawardi. Yang ketiga ada ilmu pengetahuan Surawardi. Nah, di sini kan saya akan membuat video, yang dimananya nanti saya akan membuat partnya perbandingan. Jadi untuk biografi pertama nanti langsung saya karya dan pemikiran Surawardi saya video yang saya bagikan nanti dan yang digunakan untuk supaya materi per rumusan masalah itu jelas dan tidak kepanjangan. Kalau misalkan kita gabung ya 1, 2, 3 itu lebih dari 40 menit. Jadi lebih baik saya membuat bagian-bagiannya. Yang dua ada bagian. Oke, sekarang kita masuk ke bagian 1 tentang biografi Surawardi. Biografi Surawardi. Surawardi ini lahir dengan nama lengkap Syihab Aldin Yahya Ibnu Habasi Ibnu Mira al-Surawardi. Surawardi ini lahir di Surawat. Nah, di Surawat ini adalah desa kecil dan timur laut Iran pada tahun 545 Hijriah atau 1153 Masehi. Nah, Zanjan ini adalah sebuah desa kecil yang telah menyumbangkan sahamnya berupa tokoh besar dalam dunia Islam. Oke, lanjut ke ini. Nah, penyelidikan Surawardi. Surawardi ini di Maroga. Ia belajar filsafat dan dengan Majid Al-Din Al-Jili di Maroga. Nah, itu adalah pendidikan pertama dari Surawardi mempelajari filsafat. Maroga ini adalah kota yang terkenal beberapa tahun berikutnya yang menjadikan observatorium pertama di dunia itu di bawah kepemimpinan Hawajah Nasir bin Al-Tusi. Jadi di Maroga ini adalah ada observatorium pertama di dunia. Nanti kalau untuk lebih ya. Terus Surawardi ini adalah seorang generasi pertama para filsuf. Nah, seperti itu.
Terus setelah ia menyelesaikan pendidikannya di Marga, selanjutnya ia pergi ke Isfahan. Isfahan, Isfahan ini di Iran. Ya, di Marga juga. Nah, di Isfahan ia memperdalam ilmu filsafat. Nah, ia memperdalam ilmu filsafat dengan Zahir al-Din al-Qori. Al-Din Zahir al-Din Qori dan Fakir al-Din al-Martini. Seperti itu. Nah, terus ia juga belajar ilmu logika, ia belajar logika dengan Zahir al-Farsi. Gitu. Jadi untuk pengetahuan untuk apa ya, wawasan dari ilmu pengetahuan Surawadi ini sangat sangat banyak karena ia menguasai beberapa ilmuwan. Bukan saja tentang filsafat, saja bayangkan ilmu-ilmu yang lain. Ada ilmu fikih, ilmu tafsir, ilmu kalam, ilmu mantik, tasawuf, kayak tasawuf juga dipelajarinya. Tapi ini dia juga dipelajarin Yunani dan filsafat Islam. Ya. Jadi Surawadi ini adalah orang-orang yang orang yang cerdas, orang cerdas, mempunyai banyak apa ya, menguasai banyak ilmu pengetahuan. Oke, lanjut ya. Nah, kan peta Iran yang ini, nah Surawadi. Nah, yang saya kan tadi desa kecil dekat Zanjan. Dan itu di sini nih, Zanjan berarti ada desa kecil dan di sana Surawadi lahir. Nah, untuk pendidikan pertamanya yang ia belajar dari Majid al-Din al-Jili dan Maraga itu menjadi tempat apa ya? Observatorium pertama di sini. Terus lah makanya lanjut ke Iran. Nah, Iran ini berdekatan dengan Irak, berbatasan dengan Irak dengan Nah, di sini ada juga Arab. Mm-mm. Ya, gini. Nah, setelah apa? Setelah ia belajar di Maraga, di Isfahan, kan? Selanjutnya ia pergi ke Aleppo. Aleppo itu dia ada di Suriah. Nah, di Aleppo ia memperluas ilmu dan wawasan keagamaannya. Ya, nama Surawardi menjadi terkenal sehingga ia bertemu dengan Malik Zahir. Malik Zahir ini adalah putra dari Salahuddin Al. Apa yang nggak kenal pemimpin Muslim yang terkenal di perang. Nah, Malik Zahir ini adalah orang yang sangat menyukai sufi dan cendekiawan. Nah, eh, ma- apa Malik Zahir ini sangat tertarik pada Surawadi yang pada saat itu yang muda, yang bijak. Lalu ia meminta Surawadi untuk tinggal di istananya, di Aleppo. Nah, eh, lantas Surawadi menerima eh, lantas Surawadi menerima tawaran tersebut dikarenakan ia sangat menyukai pemandangan yang ada. Nah, seperti itu. Lanjut. Selama di Aleppo, Surawadi menjadi terkenal, ya kan? Eh, Terkenal dikarenakan kecerdasannya, ke apa ya? Keluasan pengetahuannya. Dikarenakan telah menguasai beberapa ilmu pengetahuan dalam usia yang sangat muda. Nah, Surawadi ini telah menguasai pengetahuan filsafat dan tasawuf begitu mendalam serta mampu menguraikannya secara baik. Hmm, Menguraikannya secara Surawadi ini juga menguasai usul fikih. eh, Ia begitu apa ya? eh, Ia begitu cerdas. Ia begitu apa ya? Banyak menguasai ilmu pengetahuan dan begitu fasih mengungkapkan pemikirannya, ironinya, apa ya?
yang sangat disayangkan pada itu, Surawadi itu menyampaikan pemikirannya itu secara terbuka, ya, secara terbuka, sehingga ajarannya didengar secara luas oleh publik, itu. Nah, Surawadi ini kurang hati-hati dalam mengungkapkan pemahamannya kepada banyak orang. Nah, jadi jadi orang-orang pada saat itu tidak mampu, bahkan tidak mmm, bahkan tidak memahami dan tidak mengerti metode dan pemikiran dari Surawadi. Baik. Nah nah, Surawadi yang cerdas ini, mmm, apa ya, gini, Surawadi yang cerdas dan pengetahuan yang luas ini membuat ia diundang oleh para ulama, para fuqaha istana untuk berdebat. Nah, namun dengan kecerdikannya dan kecerdasan dan keluasan ilmu pengetahuannya, Surawadi ini memenangkan perdebatan. Nah, sejak saat itulah, apa ya, ya, sejak saat itulah hubungan antara Malik Zahir, sang putra, putra dari Salahuddin Ayyubi, dan juga seorang gubernur Aleppo, ya, gubernur Aleppo pada saat itu, hubungannya dengan Surawadi itu menjadi sangat dekat. Nah, namun namun yang sangat disayangkan, para fuqaha dan para ulama pada saat yang kalah debat pada saat itu tuh, tidak menyukai kedekatan antara Surawat dan, Malik Zahir. Dikarenakan, apa ya, dikarenakan para ulama dan para fuqaha pada saat itu memandang memandang bahkan, memandang bahkan menyampaikan bahwa ajaran yang diajarkan oleh Surawadi, ya kan, hasil dari pemikiran Surawadi itu adalah ajaran sesat. Ajaran sesat dan menyimpang dari akidah Islam pada saat, nah, justru justru timbul kedengkian dan rasa iri, eee, dari para ulama dan para pada pada saat itu. Nah, lantas orang-orang yang dengki dan tidak menyukai Surawadi tadi, itu mereka mengirimkan surat kepada, Malik Zahir. Namun Malik Zahir tidak menanggapinya, dikarenakan ia sangat menyukai dengan Surawadi, sangat menyukai Surawadi. Ini adalah, orang yang cerdas, lagi muda, dan juga dikarenakan, Malik Zahir adalah orang yang sangat menyukai sufi. Nah, kan, dan ia juga seorang juga. Nah, rencana dari para fuqaha untuk mengirimkan surat kepada Malik Zahid itu gagal. Lantas mereka mengirim surat kepada, ayah dari Malik Zahir itu Salahuddin Al-Ayyubi. Nah, dengan mengingatkan bahwa Surawadi ini telah menyisakan Malik Zahir, putranya, karena terus bersahabat dengan Surawadi. Kemudian hasutan yang ditulis orang-orang, eee, apa, eee, kemudian hasutan yang ditulis orang-orang tersebut berhasil membuat Salahuddin Al-Ayyubi itu terpengaruh dan memerintahkan putranya Malik Zahir untuk segera menghukum Surawadi. Jadi jadi awalnya Malik Zahir ini tidak, tidak mau menghukum Surawadi. Namun dikarenakan adanya desakan dan, eee, kan, apa, dikarenakan adanya desakan, adanya perintah dari sang ayah Salahuddin Ayyubi, mau tidak mau ia harus, melaksanakan perintah dari ayahnya Salahuddin. Akhirnya, nah, ia wafat, kan, eee, ia wafat di Aleppo, di ya kan, Surawadi itu wafat di Aleppo pada tahun 587 Hijriah, itu Masehi. Nah, Surawadi ini wafat dalam usia yang sangat. Hmm. Ya, tergolong sangat muda, ya dihukum, oh ya, hukumannya itu dihukum gantung, dihukum gantung.
Malik bin Zahir, eee, Malik Zahid atas perintah dari Muhyiddin Al-Ayyubi. Nah, yang tadi saya katakan ya, hukum gantung karena dituduh menyebarkan ajaran yang aneh, bisa merusak Islam. Pada usia 36 ia jatuhi hukuman gantung Surawadi. Nah, pada usia 36 ya sangat sangat muda tuh, ia dijatuhi hukuman gantung Surawadi. Nah, setelah ia dihukum gantung, Surawadi ini memperoleh gelar itu Al-Maktul. Al-Maktul itu artinya yang terbunuh. Nah, guna gelar ini untuk membedakan dengan nama Surawadi lainnya ada Abdul eh, Abu Al-Qadir Abu Najib Al-Surawadi, Abu Hafiz Umar Sihab Al-Din Al-Surawadi. Dari gelar Al-Maktul ini untuk membedakan dengan dua itu. Nah, ini untuk yang kedua. Oke. Nah, sekian untuk part yang pertama itu tentang biografi Surawadi. Nah, untuk part yang kedua kita lanjut.